Apa saya bilang, program RITSI masuk di sini bagaikan wahyu yang datang kepada kita, Pak. Karena penghasilan kita di bawah sekarang alhamdulillah penghasilan kita meningkat. Nurlaila Buludawa, seorang wanita berusia 30 tahun dari Popayato Barat, telah mengubah hidupnya dari seorang ibu rumah tangga menjadi pengusaha sukses di bidang pertanian. Saya pribadi dan kelompok berterima kasih karena sudah masuk di desa kami. Karena bagi kami, kelompok RITSI sangat membantu bagi kami. Salah satunya dari sekolah lapang. Setahu saya pertama itu pertemuan 12 kali. Dari pertemuan 12 kali, dari cara mengolah tanah sampai tanaman sampai panen, itu mereka jelaskan. Jadi program RITSI masuk di desa itu bagi kami adalah wahyu yang datang. Karena pertama kami jadi petani, memang kami tahu sih mengolah tanah, tapi tidak macam sedetailnya program RITSI yang masuk di desa. Dari tanahnya diolah, dikasih pupuk, sampai tanaman tumbuh, sampai tanaman panen, itu ada di program RITSI. Berkat keterampilan baru ini, ia berhasil membudidaya berbagai tanaman seperti jagung dan tanaman musiman lainnya, mencapai prestasi besar dalam dunia pertanian. Pada tahun 2019, program itu masuk di desa kami. Jadi kita bentuk satu kebun percontohan. Kebun percontohan yaitu di lokasi Desa Tunas Jaya. Sudah patah itu akarnya itu. Oh, patah ini berarti itu patah? Iya, patah. Nah, itu dia. Itu pas-pas di... Ini jangan sampai ini patah akarnya. Nanti kalau ditanam ini, supaya dia akan melebar itu. Lebih banyak. Bisa, tapi ini cuma kita pilih-pilih. Kemarin berkomunikasi dengan para petani itu macam terasa susah. Nah, sekarang mereka lebih dekat dengan para penyuluh dan fasilitator desa. Dorang sedikit-sedikit tanya keluhan, kalau ada masalah di lahan, telepon, Pak, bagaimana solusinya tentang mengatasi hama. Nah, orang carikan solusi sebagai fasilitator desa, orang komunikasikan dengan pihak BPP Kecamatan Popayato Barat untuk mencarikan solusi. Jadi pola pikir para petani di Desa Tunas Jaya ini saya rasa cukup berubah dengan adanya program RITSI. Jadi petani itu sudah mulai ada gerakan. Kalau kelompok kami selama ini yang penting berkelompok sudah. Habis itu nggak ada pertemuannya, nggak pernah ngobrol apa kekurangan satu sama lain. Tapi setelah dengan adanya program RITSI, banyak ilmu yang didapatkan dengan pertemuan sekolah lapang, dengan demonstrasi cara segala macam. Itu mereka itu malah biarpun nggak ada kegiatan, sekarang sudah mulai ada kegiatan. Biarpun nggak diminta harus ada anggaran dari RITSI, mereka tetap rutin ada pertemuannya. Itu yang saya sangat ini juga, walaupun memang kendala awal kita untuk mengarahkan mereka melakukan seperti itu agak sulit. Di bawah kepemimpinannya, 90% anggota KWT yang semula ibu rumah tangga kini menjadi petani sayuran yang sukses membudidayakan 12 jenis sayuran di pekarangan rumah mereka. Penerapan praktik pemupukan organik oleh kelompok ini telah meningkatkan hasil panen secara signifikan. Perjalanan Ibu Nurlaila di dunia hortikultura telah membawa perubahan signifikan. Jaringannya semakin luas memungkinkan dirinya terhubung dengan petani lain serta pejabat dari berbagai instansi. Dari program RITSI ada banyak sih yang diikuti, itu dari pelatihannya, dari pembuatan pupuk, dari
pelatihan literasi keuangan, pencatatan keuangan pertanian atau kelompok, dan pencatatan keluarga. Kalau menurut kami sih sangat bermanfaat, Pak, karena dulunya kami ada penghasilan itu tidak tertata, jadi pengeluarannya tidak tertata rapi. Biasanya pas penghasilannya didapat, aduh uangnya kemana. Tapi alhamdulillah adanya program RITSI dengan pelatihan literasi keuangan, kita bisa tahu mana yang didahulukan dan mana yang di belakang. Berbekal literasi keuangan yang diperolehnya melalui program RITSI, kini ia mampu memproduksi dan menjual bibit sendiri. Ia juga menerapkan praktik pertanian berkelanjutan seperti mengurangi penggunaan bahan kimia dan memanfaatkan peralatan modern seperti hand sprayer dan pompa air. Produk-produk inovatif seperti keripik pisang dan bayam kini dipasarkan baik secara lokal maupun online yang berkontribusi pada kesuksesan kelompok ini. Jadi program di sini setelah berakhir dampaknya di petani di Kabupaten Poti sangat positif, di mana petani kita yang pertama dia sudah bisa membuat proposal sendiri karena mereka sudah belajar literasi keuangan. Jadi mereka sudah bisa membedakan antara kebutuhan rumah tangga dengan kebutuhan investasi. Beberapa kelompok itu sudah bisa melakukan swadaya kegiatan termasuk untuk pembuatan pupuk organik, dan yang paling menarik bisa mereka melakukan pembinaan terhadap kelompok lain, menularkan ilmunya, dan malah banyak petani yang berharap sebenarnya program ini bisa berlanjut dan mereka berharap untuk dimasukkan dalam program RITSI. Kemampuan kepemimpinan Nur Laila pun berkembang pesat. Ia memimpin kelompok wanita tani atau KWT yang berhasil meraih juara pertama dalam kompetisi tingkat provinsi dan kabupaten. Pada tahun 2023, ia berhasil mendirikan Pusat Pembelajaran Pertanian atau P4S yang telah memberikan pelatihan kepada lebih dari 300 peserta dari berbagai daerah. Inisiatif mendirikan P4S ini mendapat dukungan penuh dari Dinas Pertanian setempat dan program RITSI. P4S yang didirikan oleh Nur Laila telah menjadi contoh praktik hortikultura yang unggul dengan lebih dari 300 pengunjung yang mengikuti kunjungan studi dan pelatihan di sana. Di program RITSI kami menerima beberapa ini pertama yaitu Saprodi, Alsintan, dan juga infrastruktur. Alhamdulillah itu semua berguna bagi kami. Infrastruktur di Tunas Jaya kami mengambil lantai jemur karena itu yang memang dibutuhkan. Itu ada 2 karena di sini 2 desa, kita bagi 2, di desa Binakarya 1, di desa Tunas Karya 1. Kelompok KWT yang dipimpin Nur Laila juga memanfaatkan bantuan program RITSI dengan bijak, menggunakan alat-alat seperti kultivator dan hand sprayer. Mereka telah mengembangkan sistem keuangan yang kuat dengan tabungan lebih dari 4 juta rupiah. Dalam hal keterlibatan komunitas, kelompok ini aktif berkolaborasi dengan sekolah-sekolah lokal dan dinas kesehatan untuk mempromosikan pola makan sehat. Apa saya bilang, program RITSI masuk di sini bagaikan wahyu yang datang kepada kita, Pak. Karena penghasilan kita di bawah sekarang alhamdulillah penghasilan kita meningkat. Dulunya tidak bisa beli motor, alhamdulillah sekarang ada motor. Saya juga sekarang alhamdulillah lagi sementara membangun dengan adanya penghasilan-penghasilan yang saya dapat dari hasil pertanian. Dan apa yang saya dapatkan di program RITSI itu yang saya terapkan di lokasi. Kedepan, Nur Laila berencana mengembangkan layanan alat pertanian, memperluas produksi kompos, serta meningkatkan penggunaan pupuk organik untuk mengoptimalkan hasil panen. Selain itu, kelompok ini juga berambisi membangun rumah produksi permanen, mendapatkan sertifikasi produk, dan mendirikan program simpan pinjam setelah dana mereka mencapai 10 juta rupiah, guna memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan usaha jangka panjang.
Jadi ini alhamdulillah pada tahun 2024 kita dapat bantuan untuk pengolahan hasil. Jadi dari rumah produksinya, alat-alatnya semuanya lengkap karena sebelumnya kita memang membuat masih skala kecil. Jadi insya Allah ini akan menjadi skala yang lebih besar. Rencana ke depan kita akan membantu memfasilitasi mereka untuk kemasan karena mereka sudah mampu membuat produk olahan dan kita sudah uji coba, rasanya juga menarik, bagus, tinggal kemasannya saja. Jadi yang itulah nanti yang kita rencana kembangkan, dan tahun ini juga akan dibangun sarana pasca panen pengolahan hasil gitu di sana, dan jadi tinggal kita mendekatkan mereka dengan market pasar supaya produknya bisa berkembang pesat dan bisa menjadi contoh sama KWT dan kelompok tani yang lain. Bersama Ritsi, menanam harapan menuai masa depan.